Sudah cukup ya? Dari lantai 1 nggak ada sama sekali. Lantai 3 Ustaz. Lantai 1 nggak ada. Ya mari lantai 3 ya Ya. lantai. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya sebenarnya ikut rombongan dari Gajah Mungkur, binaan Gajah Mungkur Pak Ustadz. Ya. Tetapi karena sudah penuh, maka saya berdua naik bis. Iya, ya. Ada rombongan dari Gajah Mungkur yang tempatnya di Sampangan. Nah, jadi mungkur dari gajah itu. Gitu. Nah, ini saya akan bertanya sama Pak Ustadz tentang tawasul ya Pak Ustadz. Bahwa sepengertian saya, tawasul yang dilakukan oleh Umar itu ketika Rasulullah masih hidup. Apa itu? Tawasul. Tawasul ya. Saya bilang sama teman saya setelah Rasulullah meninggal, maka para sahabat tidak pernah tawasul, tapi dibantah oleh teman saya. Siapa bilang bahwa orang-orang dulu ada riwayat Ibnu Sa'ibah dengan asnadnya sahih diterangkan, dan saya begitu, yang bunyinya begini Pak Ustadz. Orang-orang yang ditimpa kemarau pada masa Umar radhiyallahu, maka seorang lelaki telah mendatangi kuburnya Nabi Muhammad SAW berkata, "Ya Rasulullah, mintakanlah hujan untuk umatmu, sesungguhnya mereka telah binasa." Maka Rasulullah dalam mimpinya mendatangi laki-laki tersebut. Jadi laki-laki tadi yang didatangi Rasulullah dalam mimpinya, dia bersabda suruh mendatangi Umar, Ustaz. Nah, maka saya minta penjelasannya, apakah hadis ini bisa dijadikan hujah? Karena beliau bahwa tawasul setelah dilakukan Rasulullah setelah tidak ada itu dasarnya menurut Syekh Al-Jumat ini menerangkan dalil-dalil yang membolehkan diajarkan tawasul, yaitu Quran setelah Nabi tidak ada ya wafat, yaitu Quran surat An-Nisa 64 dan Quran Al-Maidah 35. Itu sebagai hujahnya. Itu dari teman saya Pak Ustadz. Maka saya akan menanyakan kebenarannya. Yang kedua, mengenai doa bersama Pak Ustadz. Apakah surat Yunus 87 dan 89 dan Al-Baqarah 127 dan 9 bisa dijadikan pedoman untuk doa bersama? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini? Dari Ibu Yuna, Semarang. Tadi surat An-Nisa ayat berapa? An-Nisa yang pertama 64 ya. Dan 64 saja. Coba Yunus ayat Yunus 87 89. Yang untuk tawasul tadi. Oh, yang tawasul bukan Pak Ustadz. Yang tawasul yaitu surat Al-Maidah ayat 35 dan An-Nisa 64. Ya, coba tolong dibaca ayatnya. Ya. Surat An-Nisa ayat 64. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Itu kira-kira Rasul masih hidup atau sudah wafat itu? Masih hidup. Nah, Rasul masih bisa memohonkan ampun gitu kok. Ya. Jadi kalau melakukan Allah, mohon ampun kepada Allah, dan mohon ampun kepada Allah juga Rasulullah memohonkan ampun kepada Allah. Itu Rasul masih hidup itu. Kalau Rasulullah sudah wafat, tidak bisa mendoakan kita, nggak bisa. Rasulullah wafat itu sudah tidak bisa apa-apa kok. Ya. Maka kalau datang ke makam Rasulullah jangan minta apa-apa.
Tidak bisa apa-apa beliau. Mudah meninggal. Maka yang diuri-uri warisannya dari Rasulullah tadi. Warisannya apa? Quran dan sunnah Nabi itu. Bukan datang kepada Nabi minta hujan. Yang saya ketahui ketika istisqa minta hujan, Nabi masih hidup. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, minta pada Allah hujan karena ini hewan-hewan sudah mati, tanaman-tanaman sudah kering. Kemudian Rasulullah mengajak doa salat istisqa. Pada waktu salat apa? Jumat, Nabi sedang berkhutbah, juga ada yang usul, sedang khutbah Nabi minta supaya didoakan turun hujan karena sudah kering tanaman-tanaman, binatang-binatang sudah mati. Rasulullah di atas mimbar doa Allahumma aghizna. Itu ketika di atas mimbar. Setelah itu datang lagi karena hujan tidak turun-turun sampai tidak berhenti-berhenti sampai terjadi banjir. Nah, akhirnya datang lagi minta pada Rasulullah, karena terjadi banjir di mana-mana, mohon dihentikan hujan. Akhirnya Nabi mohon lagi. Itu Nabi masih hidup gitu. Karena kok sudah meninggal minta doa Nabi untuk diturunkan hujan. Lantah kalau itu katanya ada hadis itu perlu diteliti sahih apa tidak. Hadisnya nanti diserahkan di sini, kita cek kebenarannya. Kalau memang Rasulullah ketika itu memohonkan ampun setelah Nabi dikubur, memohonkan hujan ketika Nabi dikubur, nemui orang mimpi dan sebagainya, itu dilihat hadisnya. Kalau hadis sahih ya bisa dipercaya. Kalau hadisnya tidak sahih ya seperti Ali Songo tadi, cerita itu namanya. Terus ayat berikutnya tadi yang Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Ya, mana yang membaca pada Rasulullah? Wasilah, carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, caranya bagaimana? Ya kita berdoa, banyak doa pada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Apa yang diperintahkan Allah dikerjakan, apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Kalau kamu takut pada Allah, jangan malah lari, tapi berusaha mendekat. Itu tidak ada perintah untuk mendekatkan diri pada Allah dengan cara mendekati kuburnya Rasul, nggak ada. Nggak ada. Justru cara mendekatkan diri pada Allah dalam suatu riwayat, orang berwasilah dengan amalnya sendiri. Ada orang 3 kelompok, 3 orang sedang berteduh di dalam gua, kemudian tiba-tiba pintu gua tertutup oleh batu besar yang tadinya di atas gua tadi, tutup, jatuh menutup pintu gua. 3 orang tidak bisa keluar dari gua itu, tidak bisa mendorong batu yang besar, tidak bisa, tertutup. Nah, akhirnya mereka wasilah dengan amalnya sendiri. Ya, yang satu berwasilah kepada Allah, menyebutkan amal yang pernah dilakukan. Ya Allah, saya mempunyai orang tua ketika itu, ya ingatnya saja, dia orang tuanya itu, dia pekerjaannya merantau. Nah, setiap hari dia memberikan minum susu pada orang tuanya. Ya, setelah dia pulang, orang tuanya sudah dalam keadaan tidur karena sudah agak kemalaman, tidak seperti biasanya. Nah, ketika itu saya menyiapkan minum untuk orang tuanya tadi. Di samping itu anak saya minta, anaknya meminta kepada orang tua tadi, minta susu yang sebetulnya disiapkan untuk orang tuanya, ya, sampai anaknya menangis. Tapi pemuda tadi, orang tua orang yang juga tadi tidak memberikan pada anaknya sampai orang tuanya bangun. Ya, setelah orang tuanya bangun baru diberikan minum pada orang tuanya, walaupun anaknya tadi mengutamakan orang tuanya daripada anaknya tadi. Kalau itu kau anggap perbuatan yang baik, ya Allah, tolong bukakanlah pintu gua ini. Nah, akhirnya
bergeser, pintu gua yang ditutup batu tadi bergeser, tapi belum bisa keluar. Yang satu berwasilah lagi, ya, dengan amalnya menyebut pada Allah, ya, menyebut pada Allah. Jadi yang beramal bahwa dirinya dulu pernah menjanjikan pada seorang wanita, ya, pernah wanita. Karena dalam riwayat itu wanita tadi mempunyai, singkat saja, meminjam uang untuk kebutuhan hidupnya, untuk makan dan sebagainya. Nah, dengan pemuda tadi meminjami dengan syarat nanti kamu mau memberikan imbalan pada saya menuruti untuk hubungan seperti layaknya suami istri. Ya, lah wanita tadi mau menerima uangnya karena butuh betul kan. Nah, setelah pada saatnya dia menagih janji, di dalam hadis itu diterangkan ketika laki-laki tadi sudah berada di antara dua paha wanita tadi mau melakukan zina tadi, wanita tadi mengingatkan, takutlah kamu kepada Allah. Langsung laki-laki tadi sentuh hatinya, gemetar hatinya, tidak jadi melanjutkan perbuatan zina, dan pinjaman yang dipinjamkan pada dirinya tadi dibebaskan, dia tidak melakukan zina. Kalau perbuatan saya itu termasuk perbuatan yang baik, ya Allah, tolong bukakanlah pintu gua ini. Nah, itu wasilah. Jadi wasilah dengan amalnya sendiri, itu yang ada dalam hadis itu seperti itu. Jadi pendekatan diri kepada Allah, kita banyak berbuat baik, amal baik, yaitu mendekatkan diri pada Allah. Banyak doa, banyak zikir, ya, itu insya Allah Allah mendekat. Karena kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berdoa, berzikir dan sebagainya, dalam hadis diterangkan, kalau kamu mendekatkan diri pada Allah sejengkal, Allah mendekati kamu sehasta. Kalau kamu mendekati pada Allah dengan berjalan, Allah menyambut kedatanganmu dengan lari. Nah, gitu lah. Artinya menyambut dengan gegap gempita. Nah, itu jadi orang mendekatkan diri pada Allah itu dirinya yang mendekatkan. Wasilah pendekatan diri pada Allah dengan banyak amal baik, amal soleh, banyak doa dan sebagainya dan sebagainya. Minta didoakan boleh, minta didoakan kiai, minta didoakan ulama, minta didoakan ustadz, boleh ketika beliau-beliau masih hidup. Tapi kalau sudah mati jangan minta didoakan, ya. Malah kita mendoakan ulama, mendoakan ustadz tadi, ya. Maka kalau masuk dalam wilayah makbaroh, assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin fa inna insyaallah bikum lahikun, gitu. Mendoakan ahli kubur yang mukmin laki perempuan, yang muslim laki perempuan, bukan minta didoakan. Nah, supaya paham ini ya. Terus surat Yunus tadi coba. Surat Yunus ayat 87 sampai 89. Wa auhayna ila Musa an akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana qmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sholat, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Musa berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Apa hubungannya dengan pertanyaan tadi ayat itu?
doa bersama Ustaz bisa digunakan untuk ujian. Ya, bukannya apa itu kita doa yang namanya doa itu ya dah. Kita mohon kepada Allah, utuni astajib lakum. Kamu mau berdoa boleh aja silahkan. Kita semua mari kita doakan saudara kita yang meninggal tadi, kan doa bersama jadinya. Sama-sama doa, sama doa. Ya dah. Jadi kita bersama-sama berdoa itu boleh saja. Tapi kalau doa bersama dalam arti seperti yang biasa kita lihat, ya saya belum tahu misalnya salah satu berdoa yang lain mengamini, itu saya belum tahu. Dalilnya saya belum tahu. Sebab doa itu permohonan. Nabi kita mengatakan la yaqbalullahu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak mengabulkan doa orang yang berdoa hatinya kosong. Ya, amin amin isine apa ora ngerti? Amin amin. Ya, mulai ora dikabulke kan? Tidak pernah dikabulkan doa pada Allah itu karena hatinya kosong. Nabi mengatakan Allah tidak mengabulkan doa orang yang berdoa tapi hatinya kosong, maksudnya tidak tahu yang diminta apa. Seperti kita saja, tiap hari kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus itu kita yang tidak tahu. Yang dimaksud jalan lurus itu apa? Ya akhirnya tidak dikabulkan. Pengertiannya jalan yang lurus itu rambut diporop itu ya, disebut wat ogalagil katanya ya. Padahal yang dimaksud jalan yang lurus menurut Quran itu wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Quran itu jalan yang lurus. Nah, kita tidak tahu jaluk jalan yang lurus itu jaluk iso luwat rambut diporop itu. Padahal Allah mengatakan jalan yang lurus itu Quran. Lah sabendina kowe njaluk jalan yang lurus nek jak ngaji moh lah kan ndak kabul namanya. Tidak dikabulkan kan doanya. Wong tidak tahu yang diminta. Mau berdoa silakan. Namun kami juga tidak mengatakan itu salah, tidak. Kalau saya mengatakan salah berarti kan bisa ngerti benarnya. Orang yang berdoa satu doa yang lain mengamini silakan. Hanya saya tidak tahu karena dasarnya tadi walataku malai salaka bihi ilmu. Saya belum tahu ilmunya, saya tidak mau mengikuti itu. Yang mau mengikuti silahkan. Hanya saya berdasarkan ilmu saya belum tahu. Doa itu ya sendiri-sendiri kita berdoa kepada Allah. Yang kita tahu nek wong amin 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 tok ora ngerti karepe. Ya, gimana? Ono sing donga ki butuhe dengan yang lain. Butuhku dengan butuhmu beda lah kok kowe melu ngamini. Ya. Namun demikian yang melakukan begitu silakan. Lana amaluna walakum, bagiku amalku, bagimu amalmu, sama-sama saling menghormati. Berbeda itu boleh saja, berbeda.